Kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 menyeret perusahaan jasa K3 yaitu PT Kreasi Edukasi Manajemen Indonesia atau PT KEM Indonesia. Bekerja sama dengan sekelompok oknum pegawai di Kemnaker, komplotan ini telah menggaruk untung hingga 81 miliar rupiah. Cuan haram itu terkumpul dari setoran perusahaan jasa K3. Menurut data Kemnaker, di tahun 2022 saja terdapat 748 PJK3. PJK3 memberikan jasa kepada perusahaan lain melalui pemeriksaan, pengujian, pelatihan, konsultasi, hingga sertifikasi K3. Realitas mendapat kesaksian dari seorang pekerja yang pernah mengikuti sertifikasi melalui PJK3. Ia mengaku peserta diberikan kunci jawaban soal oleh penyelenggara saat mengerjakan ujian sertifikasi. Ujian tak lebih formalitas mata. Sertifikat kelulusan sudah pasti di tangan. Tesnya memang kalau kita nggak tahu sih sulit banget karena teoritis ya. Jadi ngetes materi-materi yang udah disampaikan sama pemateri sebelumnya dituangkan ke dalam soal. Tapi memang tesnya ini sudah disetting. Seluruh tes yang diberikan itu kita udah punya kunci jawabannya gitu. Kunci jawabannya kita yang menyiapkan, tapi mereka tutup mata untuk hal itu. Setelah saya mengikuti itu, ya formalitas aja. Jadi seakan-akan kita sudah mengikuti pelatihannya, kita sudah mengikuti tesnya, ya kita berhak untuk mendapatkan sertifikasi itu. Pasti lulus? Sejauh angkatan saya yang mengerjakan itu lulus semua. Bahkan hal menariknya adalah ada salah satu teman saya yang kunci jawabannya keikut terkumpul pada tes itu, ya pengawasnya cuma ngingetin aja, Mbak ini kunci jawabannya keikut. Saat itu biayanya sekitar di 2019 itu di 4 sampai 6 atau 7 juta. Kalau karatan kan nggak bisa nih mas. Bisa. Jadi ini harus kunci ya? Iya betul nih. Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Tri Setiawanto, seorang karyawan sebuah perusahaan otomotif. Bersama 10 orang temannya, Tri Setia mengikuti sertifikasi K3 pemadam kebakaran dengan biaya 3 juta rupiah per orang. Seluruh peserta dinyatakan lulus. Nah itu biasanya ada penyuluhan dulu, diinformasikan dulu. Habis itu ada tes praktek langsung, nah baru ada tes tertulis. Jadi kan nanti kan ada tahap-tahapnya, di perusahaan-perusahaan juga ada tahapnya juga. Apa dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapin. Nah setelah udah lengkap, baru sertifikatnya itu bisa diberikan ke. Ada nggak yang nggak lulus Pak pada saat ikut pelatihan itu? Atau semuanya udah pasti akan lulus? Semuanya yang ikut ujian sertifikasi itu pasti lulus semua mas. Terungkapnya pungutan atau upeti dari PJK3 makin menguatkan dugaan ada patkulipat di balik perizinan di Kemnaker. Terbongkar, anak buahnya menikmati sangat banyak lebih gitu kan. Pegiat anti korupsi yang juga mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menilai Kemnaker adalah kementerian basah yang syarat potensi penyimpangan. Nah, apa sih kementerian basah? Saya menyoroti kementerian basah itu ada 3. Pertama, dilihat dari sisi jumlah anggaran yang besar. Yang kedua, dilihat dari sisi jumlah proyeknya. Yang ketiga, yang terakhir, kementerian-kementerian yang mengurus perizinan. Ya kan, ini kan harusnya udah let alert gitu kan. Berkali-kali terkait dengan perizinan. Dulu KKP ada izin benur, ya kan. Nah, jadi memang izin-izin ini itu rawan untuk korupsi. Dan kita bisa melihat bagaimana ya mereka udah agak sedikit canggih dengan adanya perusahaan yang jasa ya untuk K3 ini, sertifikasi K3 ini. Dan ada 2 orang yang menjadi tersangka ya, dari saya lupa PT KEM atau PT apa ya, yang menjadi tersangka. Artinya kan mereka ini bukanlah bagian dari orang-orang yang memberi suap, tapi bagian dari yang memberi uang ya, tapi bagian dari pemeras. Artinya mereka adalah rantainya ASN-ASN ini ya untuk mengumpulkan uang.
ya yang kemudian nanti disetorkan kepada koordinatornya. Yudi Purnomo meyakini praktek penyimpangan sudah berlangsung sejak lama dan tersistematis. Kasus korupsi ini kan bukan yang pertama dibongkar ya, sebelum-sebelumnya juga ada, tapi yang terbaru ini kan terkait dengan TKA. Artinya ternyata walaupun ada unit kerja lain yang kemudian dia kemudian terlibat, kemudian diungkap oleh KPK, tetapi mereka ini kan nggak tiarap. Kenapa mereka nggak tiarap? Jawabannya mudah. Karena mereka pertama yang merasa KPK itu paling ketika menindak satu instansi satu itu aja, ya kan? Jadi ngapain kita tiarap? Yang kedua adalah merasa mendapatkan backing, ya kan? Tadi sudah menyerahkan sejumlah uang di Desember, ya ke Wamen, ya kan dia posisinya kan Wamen. Ketika ada orang ngasih 3M dan dia tahu bahwa itu hasil korupsi terkait dengan sertifikasi, ya kan itu dia kan bertanya, apa saya doang yang dikasih? Nah, itu kan belum terjawab. Jadi memang sudah sangat rapi sampai orang-orang bagiannya apa didapatkan. Kemudian juga yang menarik kan orang-orang ini kan juga melakukan pencucian uang. Fulus mengalir deras ke sejumlah oknum di Direktorat Jenderal Binwas dan K3 Kemnaker. Sepanjang 5 tahun terakhir, maklar sertifikasi K3 telah menggangsir upeti hingga 81 miliar rupiah. Benarkah ada pembiaran?